Oke, teman-teman, saudara semua, kita malam ini coba ya hmm, membahas masih tentang makna penebusan dan minggu lalu kita mulai dari hal yang basic ya, mengapa kita harus ditebus ya dengan darah ya dan mau nggak mau itu kita harus kembali back to basic ya ke pelajaran dasar tentang awal mula jatuhnya manusia ke dalam dosa. uh, dalam perjalanan dalam saya mempersiapkan ini ada hal baru yang saya dapat ya Bapak Ibu. Jadi uh, acara Sabtu ini di mana saya diberi mandat untuk menyampaikan sharing ya. Ternyata itu juga suatu perjalanan buat saya di mana Tuhan juga seringkali membukakan hal-hal baru ya. Hal-hal yang sifatnya praktikal, praktis yang itu menyadarkan saya sendiri bagaimana hidup mengenakan firman yang benar. Ya, nah eh, jadi karena ini berbicara hal dasar dan sebenarnya teman-teman sudah pernah membahas ya, sudah pernah berdiskusi juga mungkin ya. Jadi kita mau interaktif, mau teman-teman juga coba menggali nanti apa yang saya kemukakan supaya lebih kena gitu ya, lebih bisa muncul dari diri sendiri. Jadi kalau uh, firman yang muncul dari kita sendiri kena dari pengalaman hidup ya, dari apa pergaulan kita sehari-hari, dari setiap peristiwa kita itu kayak mendapat sesuatu ya, itulah disebut rema ya, kita mendapat peremaan. Nah, rema itu sendiri itulah yang memberi kita makanan rohani yang membuat kita bertumbuh dalam iman ya. Jadi kalau makanan jasmani itu apa teman-teman? Membuat kita bertumbuh secara fisik ya, menggantikan sel-sel tubuh yang rusak. Tapi kalau makanan rohaninya itu adalah rema, remato Kristo, firman Kristus yang muncul yang apa ya? Kita mendapatkan bukan hanya dari orang lain tapi muncul dari diri sendiri. Itu sesuatu yang akan uh, menetap sifatnya ya teman-teman. Jadi kalau saudara semua ya mendengarkan khotbah, membaca buku ya atau membaca Alkitab akan dapat pengertian ya. Mungkin dengan mengikuti khotbah ya seperti sekarang ini teman-teman dibukain oh begini gitu ya maksud dari firman itu. Tapi selama firman itu belum muncul Bapak Ibu dalam pergumulan sehari-hari itu kadang belum menetap ya, belum bisa menjadi daging gitu ya, belum bisa menyatu dengan diri kita. Jadi harus muncul suara ya dari diri kita sendiri yang kayak kita tuh mendapatkan kalau istilah di psikolog itu aha experience ya, satu klik gitu ya, bahasanya itu klik atau aha experience. Nah, Bapak Ibu ya, kita kemarin sudah membicarakan tentang ya akibat dosa ya di uh, slide ini ya. Uh, apa akibat dosa manusia ya. Kemarin saya sudah jelaskan bahwa ada tiga hal yang yang fakta yang terjadi ya, bahwa dosa membuat manusia itu mati secara jasmani. Ya, artinya apa? Punya limitasi hidup. Ya, Adam perintah kepada Adam ya bahwa kalau kamu makan buah itu kamu akan mati. Itu artinya Adam tidak bisa mendapat hidup kekal lagi. Jadi ada waktunya itu akan ada akhirnya, end. Ya, ini juga sekaligus mengindikasikan bahwa sejak semula Allah menciptakan alam semesta ini ya, manusia dan bumi di mana manusia tinggal itu
sebenarnya untuk kekekalan, ya, tidak ada kematian, ya. Dan dosa itu juga membuat Adam mati secara rohani. Artinya apa? Tidak bisa mencapai kemuliaan kesucian Allah yang sudah direncanakan. Ya, jadi belum mencapai. Ya, tidak bisa mencapai. Ya, karena dosa tidak mungkin bisa mencapai kesempurnaan. Ya. Artinya kemuliaan yang Allah sudah sediakan untuk manusia. Ya, itulah kesempurnaan manusia. Tapi manusia sebenarnya masih punya kemuliaan sendiri, versinya sendiri, ya. Karena terbukti ya manusia waktu jatuh dalam dosa, ya, Adam dan keturunannya itu tidak langsung bejat, kan, tidak langsung jahat gitu, ya. Masih ada kebaikannya, ya, masih ada kebenarannya. Tapi tidak mungkin bisa sempurna. Artinya sesuai standar yang Tuhan mau, ya. Dan fakta berikutnya juga, dosa itu menjalar, ya, ke semua orang, ya. Roma 5 ayat 12, ya. Sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar ke semua orang, karena semua orang telah berbuat dosa. Ya, kenapa menjalar? Karena begitu lahir manusia, ya, itu ini sebelum ada kisah penebusan, ya, belum ada jalan keselamatan, ya, penebusan, ya, sesungguhnya manusia sedang menyusuri jalan maut, ya, jalan menuju kebinasaan, ya, yang tadinya sebenarnya manusia direncanakan Allah untuk menuju jalan kesempurnaan. Ini sebenarnya jalan kesempurnaan di mana Adam, ya, diberikan pengajaran, ya, diminta belajar dari pohon kehidupan, ya. Tapi juga Allah fair bahwa Adam harus diberi pilihan untuk tidak dipaksa untuk belajar dari pohon kehidupan, karena itu ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, ini kemarin kita sudah bahas bahwa secara figuratif, orang bisa menafsirkan bahwa ini adalah bukan pohon yang bisa dimakan oleh jasmani, tapi buah dari pohon yang buah yang bisa dimakan untuk memenuhi kebutuhan rohani kita, memenuhi kebutuhan batiniah, manusia batiniah kita. Ya, kemarin sudah dijelaskan. Ini ilustrasi yang bisa menggambarkan bahwa sesungguhnya tugas Adam saat di bumi mengelola taman, ya, mengelola taman itu, Adam punya tanggung jawab, ya, sebagai sebenarnya penguasa, ya, bumi ini, ya, sambil juga Adam belajar untuk bisa mencapai kemuliaan Allah, ya, untuk bisa belajar dari pohon kehidupan, apa kebenaran dari Tuhan yang mesti dikenakan oleh Adam. Ya, jadi ternyata Adam tidak dibuat langsung sempurna, mengerti 100% kehendak Allah, tapi dibuat bertahap. Inilah luar biasanya manusia, karena manusia memang diproyeksikan bisa menjadi rekan sekerja Allah dalam mengelola alam semesta ini, bisa menjadi sahabat Allah, bisa menjadi partner Allah, ya, di mana manusia diarahkan untuk mencapai kesempurnaan itu karena andil dari kehendak bebasnya sendiri. Nah, itu luar biasanya bahwa manusia memang punya potensi, ya, sebenarnya nanti itulah sekaligus penyebab manusia jatuh dalam dosa, karena manusia punya potensi untuk menjadi seperti Allah, ya, setara dengan Allah. Ya, dalam konteks bukan supranaturalnya, ya, tapi dalam konteks kemandiriannya. Nanti lebih jauh kita akan bahas soal ini. Nah, saat Adam jatuh dalam dosa, ya, maut menjalar ke semua orang karena semua orang masuk jalan kebinasaan. Ya. Nah, sebelum ada penebusan, ya, manusia tidak mungkin bisa mencapai kemuliaan Allah, ya, dalam kesempurnaannya. Karena itu, ya, Bapak Ibu, manusia butuh jalan kehidupan. Ya. Ada yang menunjukkan jalan. Ya.
kepada kemuliaan ini. Nah, inilah kenapa butuh penebusan, kenapa butuh Yesus Kristus. Jadi saya saya semakin jelas loh ya, kenapa kok harus ada Tuhan Yesus yang mati di kayu salib ya, yang harus mengajarkan kebenaran ya, karena Tuhan Yesus sendiri bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus jalan. Jadi kalau mau mencapai kemuliaan Allah, ya harus ikuti jejak Tuhan Yesus. Jejak. Jadi Tuhan Yesus bukan tujuan, tujuannya adalah Bapa. Ya. Jadi, apa Bapak Ibu yang kita bisa ambil dari sini? Menjadi orang Kristen itu memang seharusnya mengikuti jejak Tuhan Yesus. Ya, kita harus menggali bagaimana Kristus hidup, bagaimana Kristus mengenakan firman, ya sehingga dia menjadi sang firman itu yang harus kita tiru, ya. Nah, inilah kunci bagaimana kita menuju kepada kemuliaan Allah. Oke, sebelum lebih jauh, ya kita akan coba baca di Kejadian 3 ya, ayat 1-7 ya, bagaimana manusia jatuh dalam dosa, dan kita mau belajar ya proses kejatuhan ini, dan kita akan dapatkan sesuatu yang luar biasa di sini. Oke, ada yang bisa bantu untuk membacakan ya ayat 1-7 dulu. Kejadian perikop pembacaan kejatuhan manusia. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Amin. Terima kasih, Yuli. Oke, kita diskusi ya. Jadi teman-teman di sini ya, kalau membaca perikop singkat ini ya, ya, itu sudah sering dari sekolah minggu ya. Tapi kita kali ini mau belajar ya, apa sih ya eh, yang menyebabkan manusia itu jatuh dalam dosa gitu loh. Kok bisa ya Adam ini bisa terpleset ini ke sini? Apa kira-kira yang menyebabkan ya manusia ini akhirnya jatuh dalam dosa? Ya, eh, kira-kira apa dari perikop ini saja dulu? Karena Ada mereka ya, Yandri, apa Yandri? karena mereka mau sama seperti Allah. Mau seperti Allah. Maksudnya mau seperti Allah itu apa, Yandri? Mau seperti Mau Allah. Maksudnya gini, eh, mau seperti Allah itu mau berkuasa seperti Allah, punya kekuasaan gitu kan? Atau seperti apa? Apa mungkin manusia itu punya keinginan menjadi seperti Allah? Mungkin nggak menjadi seperti Allah sebagai pencipta?
Mungkin nggak? Kan nggak mungkin. Masa manusia ciptaan mau menjadi seperti Allah yang pencipta gitu? Ya kan? Oh, Ini mau seperti Allahnya tuh apa? Oke, sebelum ke sana ada yang ini. Itu kan di seperti Allah di ayat kelima ya, tapi kan ada ayat 1 sampai 4 tuh Dagingku sebenarnya. dengan dipanggang sebab dia tidak mau menerima daripadamu daging yang dimasak, hanya yang mentah saja. Gimana? Apabila itu menjawabnya, bukankah lemak itu harus dibakar dahulu, kemudian barulah ambil bagimu sesuka hatimu. Maka berkatalah ia kepada orang itu, sekarang juga harus kau berikan, kalau tidak aku akan mengambilnya dengan kekerasan. Dengan demikian sangat besarlah dosa kedua orang muda itu di hadapan Tuhan, sebab mereka memandang rendah korban untuk Tuhan. Adapun Samuel menjadi pelayan di Halo? hadapan Tuhan, Ini ia siapa nih? masih Wenda, bacaan kita kejadian Wenda. Denang. Setiap tahun ibunya membuat Wenda baca ayat lain ya? Ayo Wenda, kita sedang belajar kejadian 3 ini. Ya teman-teman, tadi gimana tuh pertanyaan Bapak Anton? Adam manusia itu ingin menyerupai, maksudnya mau sejajar dengan Allah, Sejajar tuh gimana? mau berkuasa, berkuasa seperti Allah gitu. Hmm, Kuasa seperti apa, Asnat? Bisa menciptakan, bisa punya Iya, kekuasaan supranatural gitu? iya betul. Pokoknya mereka ingin menyerupai Allah gitu. Maksudnya sama persis seperti Allah, jadi bisa berkuasa gitu. Hmm. Oke, mau berkuasa seperti Allah gitu ya? Oke, Iya, Bang. Kalau thanks. Ya, kalau ya, menurut saya dari eh, ayat ini di mana ini ada percakapan antara ular dan perempuan itu. Nah, ya. nah eh, ini apa dari ini ayat ini manusia itu ingin menyamai Allah. Bukan maksudnya dia mau ingin tahu tentang yang baik dan yang jahat. Jadi Hmm. dia makan buah pohon itu. Terima kasih. Oke, karena mau seperti Allah, karena mau tahu yang baik dan yang jahat gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Allah tidak mengajar yang baik dan yang jahat? Iya nggak? Sebenarnya Allah tuh mau mengajarkan yang baik yang jahat nggak sih pada Adam dan manusia keturunannya? Ya, tapi karena keinginannya keinginannya untuk menyamai Allah, jadi Keinginan untuk dia menyamai Allah. melanggar. Oke, ada yang lain? Pak Tadus mungkin? Iya, Tunggu Pak, tunggu. Mira Belum Pak buka Tadus ya, mic Pak. yang lain dulu. Murid dulu, murid. Boleh dulu, oke. Mira, silakan. Oke, yang lain dulu ya. Nanti Pak Tadus yang terakhir. Nah, baik, terima kasih. Kalau menurut saya akibat manusia yang di tanah Medan itu jatuh ke dalam dosa karena uh, tergoda oleh rayuan iblis. Tergoda oleh rayuan iblis. Oke. Kenapa dia bisa tergoda, Mira? Karena iblis menawarkan tentang hal-hal yang uh, mau menyerupai dengan Tuhan. Nah, karena iblis menawarkan hal-hal yang mau seperti Allah ya, kunci menjadi seperti Allah gitu ya. Iya, Bapak. Oke. Ini lupa Pak soal kuis di materi kemuliaan. Saya kasih masuk soal 1. Mengapa manusia pertama jatuh dosa? Bukan karena dia tergoda, bukan. Yang Mira tadi bilang jatuh dosa karena tergoda, bukan ya? Hmm. Ya lanjut. Bapak Tadus, atau ada yang lain sebelum Bapak Tadus?
Oke, Yuli, ini Ida. sebenarnya ini materinya sudah dibahas ya. Cuma kita basic ya dari awal supaya teman-teman bisa dapat secara personal gitu ya. Oke? Kakak Afin dulu kalau gitu. Kakak Afin. Kakak Afin. Kenapa si Adam Hawa ini jatuh dalam dosa? Gitu ya pantannya. Iya. Ini kenapa nih? Ya karena kalau gini teman-teman, kalau tahu ya prosesnya, tahu oh apa ya membayangkan kejadiannya, ini bisa menjadi penolong kita untuk eh, kita supaya tidak mengalami ya hal yang sama gimana gitu. Dan ini juga terkait dengan bagaimana untuk menjalani proses kemuliaan itu ya harus tahu dulu nih penyebab jatuhnya, penyebab tidak bisa mendapat kemuliaan itu apa gitu. Betul nggak? Ya kan? Ini basic sekali gitu. Oke, kita kelasnya bukan kelas sekolah minggu lagi nih ya. Kita harus mulai implikasinya kepada hidup. Nah, ini sebenarnya apa ya? Dapat implikasi yang luar biasa sebenarnya di ini. Tapi ini juga kalau membaca cuma kejadian doang, belum membaca perjanjian baru juga nggak meaning apa-apa ya Pak Lebri ya. Ini karena Betul kita Pak. bisa memaknai karena kita sudah tahu perjanjian baru gitu loh. Gitu. Betul Pak. Oh betul sekali loh. Pak Anton Hmm. barusan bilang kalau tahu ini pasti kita tahu penyebab dosa yang kita kerjakan. Iya, itu implikasinya. Pak Daniel, silakan Pak. Kenapa Adam pertama jatuh dosa Pak? Kalau menurut saya sih, saya baru masuk ya. Itu Oh, ada Pak, ini ada baru Pak. beberapa ada Ya. beberapa pohon kalau nggak salah tuh. Beberapa pohon yang terganggu. Pohonnya terganggu. Enggak, bukan pohon yang terganggu. Si Adam itu melihat ada buah yang bagus sekali kelihatannya, Hmm. untuk dimakan. Hmm. Buah yang bagus sekali. Buah itu Padahal apa? itu Buah fisik yang bisa dimakan atau buah apa? buah yang bisa dimakan, buah fisik-fisik, yang fisik bisa Oh, dimakan. buah yang fisik, apel, jeruk gitu ya, mangga gitu. Seumpamanya begitu. Oh, oke. Terus si itu, si A, nggak yang A, si ular ular itu ngerayu dia, Hmm. awaknya. Makanlah, makanlah, makanlah Oh, enak, makanlah enak. enak. Jadi ada pohon apel, pohon yang enak Ya. merah gitu terus Padahal dikasih itu gitu ya. buah yang terlarang oleh Hmm. Tuhan, nggak boleh dimakan tuh buah. Kalau kamu makan buah itu bisa mati kamu, jadi dosa. Itu yang saya tahu, yang Jadi saya jadi sering. ada makan buah fisik terus berdosa gitu ya. Jadinya makan buah yang terlarang fisik apa apa tuh, saya kurang tahu tuh. Buah yang terlarang dimakan sama dia, sama Adam. Eh, Jadilah turunan dosa lah ke manusia, anak-anak kita nih gini semua. Yang saya tahu gitu. Oke, yang ini Gitu ya. kan, saya tahu tuh asal usulnya. Oke, ini ada yang bisa bantu jelaskan yang lalu ya. Ini yang dimakan Adam sehingga menyebabkan dosa itu buah fisik atau apa? Yang ulang dulu ya Pak Lepri ya, biar Buah yang Ya betul betul saya setuju itu yang saya mau bilang bahwa terlarang. Bapak Daniel lupa materi Sabtu lalu itu. Teman-teman yang ingat materi Sabtu lalu ya boleh jelaskan ya. yang dimaksud pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat ini gimana? Yang ingat materi Sabtu lalu. Ayo ayo. Bagaimana soalnya Bapak? Materi Sabtu lalu seperti apa diterangkan tentang pohon kehidupan ini dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat? Apakah betul itu benar-benar pohon buah yang benar secara fisik? Yang tadi surat kejadian tadi. Kejadian berapa tadi? Alkitab. Ini kejadian 2 Ya, ayat 9. Rida mau ngomong? Silakan.
Iya, Bu. Jangan baku tunjuk-tunjuk. Ini Rida Payanti. Kakak apa dek? Silakan. Sekali-kali Rida. Ya, Ada 3 macam pohon yang berada di taman itu. Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat adalah secara figuratif, yaitu Allah mau supaya pengenalan akan pengenalan akan Allah itu tidak datang dari pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, tetapi harus dari pohon kehidupan. Jadi dari pikiran manusia atau dari pengetahuan manusia, tetapi harus dari pohon kehidupan dari Allah itu sendiri. nah apa itu pohon kehidupan yang dimaksud? Silakan. Yanti kalau mau bantu, Mira kalau mau bantu, yang ingat materi lalu. Nggak apa-apa kalau nggak ingat bilang, supaya kita ulang. Daripada kita tunggu lama. Oke. Ayo. Makanan rohani. Ulang Yanti, ulang. Yuli ulang. Yuli bilang apa tadi? Ya? Makanan rohani. Makanan rohani. Makanan rohani itu apa? Harus jelas. Makanan rohani kita apa? Makanan rohani Depan asup kebenaran. Firman yang berasal dari kebenaran. Iya. Ya itu ya. Kehidupan. Yanti? Jadi pohon pengetahuan tentang yang baik dan benar dan pohon kehidupan itu bukan saja secara fisik, karena manusia hidup itu bukan dari roti saja, tetapi dari semua firman yang keluar dari mulut Allah. Terima kasih. Wah, itu keren itu. Wah, itu keren itu. Gimana, Panton? Yanti menyimak sekali ya. Wah, itu keren sekali itu. Itu kalau ada poin itu poin 100 Yanti itu. Saya tadi saya mau jawab supaya saya poin 100, Mak Yulis. Yanti jawab. Luar biasa. Ya, teman-teman, kalau itu masih dibaca kayak Rida tadi Yanti, ingat, jangan sampai buka catatan baru ingat. Harusnya itu sudah paham ya, bahwa yang dimaksud pohon kehidupan itu yang seperti yang dibilang tadi loh. Dasarnya apa kalau itu bukan pohon apel, pohon jeruk? Bukan. Dasarnya yang paling inti yang dibilang tadi, manusia hidup tidak dari roti saja, tapi dari setiap firman Allah yang keluar dari mulut Allah. Artinya pohon kehidupan itu adalah firman Allah sendiri, kehidupan. Ya, firman Tuhan atau kebenaran itu sendiri. Allah mau kita kita diasup ya, makanan kita memasukkan ke dalam diri kita, yaitu kebenaran-kebenaran yang dari Allah, bukan tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat tadi. Itu berdasarkan filsafat dunia. Oh, katanya begini, katanya, tapi tidak seperti firman Tuhan bilang. Oh, nggak apa-apa, bohong sedikit supaya dia untung, dia selamat atau apa. Itu nggak bisa. Ya kan? Firman bilang, jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Tidak ada abu-abu. Karena manusia konsumsi, nggak apa-apa bohong sedikit supaya dia selamat, dia apa aja alasannya. Nah, itu dosa. Itu tidak sesuai dengan pohon kehidupan. Silakan, Pak. Ya, nanti Pak Daniel ngulang ya.
Di sini ya. Sedikit lagi itu bukan yang di itu, yang saya tahu dari kecil di itu buah terlarang itu yang saya tahu. Saya belum baca kejadian lagi sih. Adam makan buah terlarang, timbullah dosa. Yang saya tahu gitu dari kecil tuh. Dari TK terus. Saya belum baca sekali lagi belum. Tadi Nanti yang saya baca dijelasin lagi. Buah Pak terlarang. Daniel, yang dijelasin sama Yanti tadi gimana? Nangkep nggak Pak Daniel? Itu saya nangkep itu diperluas Apa? lagi. Di kata-kata di Alkitab nggak ada kayaknya. Kayak saya rasa ya. Saya pernah baca-baca nggak ada kata-kata gitu. Kayak roti Ada di gitu. Matius 4, Pak. Tuh iya berarti kan di Matius 4 kan di kejadiannya kagak ada kan? Iya, saya belum baca. Makanya saya bingung. Itu kan di kejadian. Kenapa Adam bisa masuk ke dalam dosa? Ya kan? Ini kan diperluas sama Panto tuh ada 3 pohon. Saya ingat masih ada pohon Nggak saya kehidupan. perluas Pak, memang ada di ayatnya ada 3 pohon. Iya ada. Ini kan Iya, ada 3 pohon. dilempar ke Matius tuh. Iya ada 2 atau 3 tuh. Ada berapa jenis pohon Pak Daniel? Ada 3, Itu Pak Daniel. ada 3 ya saya catat saya catat ada 3 pohon. Nah, Tuh, pohon Kehidupan yang apa? buahnya dapat dimakan, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, dan pohon kehidupan. Iya betul. Ini Kejadian 2 ayat 9 nih Pak Daniel. Iya iya. memang yang dijelasin tadi sama Yanti dan minggu lalu memang penjelasannya nggak ada di Alkitab Pak. Kan namanya ini penafsiran Iya benar. ya. Dan penafsiran kita dalam rangka untuk bisa hidup kudus dimuliakan. Nah itu harus lebih mendalam. Memang tidak ada kata-kata firman Tuhan di sini, ya. Tapi kan tadi saya bilang, kalau memahami kitab Kejadian itu akan lebih kita mengetahui kenapa kita bisa menafsir dalam karena kita sudah baca Perjanjian Baru. Yang tadi Pak Tadus ayatnya berapa yang Pak Matius 4 berapa? Ayat 4, Pak. 4. Ayat 4. 4 ayat 4 kan? 4 ayat 4. Nah, bunyinya gimana Pak Tadus? Manusia bukan Terbuat dari roti saja. Manusia bukan saja hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu Tuhan Yesus, itu firman Tuhan kan? Apa yang dikatakan Tuhan Yesus, kita percaya itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu kekal. Apakah perkataan firman itu berlaku juga saat kejadian ini, saat di Taman Eden? Nah, pastinya berlaku kan bahwa manusia Adam tidak mungkin bisa hidup dari Roti kalau itu saja. roti, tapi ini dari buah ya. Karena waktu itu belum ada roti Pak Daniel ya, belum ada yang bikin roti. Tapi dari makanan fisik maksudnya. Jadi maksudnya kalau diperluas Matius 4 ayat 4 itu bahwa manusia itu tidak bisa hidup hanya dari makanan fisik saja yang dimakan di mulut, dikunyah, terus masuk ke perut, diolah di perut menjadi energi. Bukan itu aja, tapi manusia bisa dikatakan hidup kalau mengkonsumsi apa? Apa Pak Daniel? Mengkonsumsi apa? Mengkonsumsi firmannya Tuhan. Nah, kenapa kita mengambil kesimpulan di sini? Berarti ada 3 jenis pohon. Pohon yang bisa dimakan buahnya. Ini kan berarti pohon yang bisa kita makan fisik ya untuk tubuh, bener nggak? Betul. Nah, yang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan baik pasti bukan bicara pohon fisik, ya. Karena apa? Karena manusia bukan hanya tubuh fisik kan, Pak Daniel. Manusia terdiri dari apa? Jasmani dan apa? Jasmani dan rohani. Atau ada kalau di manusia jasmani dan manusia batiniah. Nah, manusia batiniah itu ada 2. Ada jiwa dan roh kita. Nah, yang memberi makan manusia batiniah kita apa? Apakah roti atau apakah buah, apel, jeruk? Apa yang membuat makanan rohani kita? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Pak Daniel, nangkap? Firman Tuhan. Nah,
Ini digambarkan di sini ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Allah melarang untuk makan dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat, tapi tidak melarang di pohon kehidupan. Berarti yang dikonsumsi untuk makanan batiniahnya Adam itu pasti dari pohon kehidupan. Gitu. Itu artinya menggambarkan apa? Pohon kehidupan itu sumber firman Allah. Bahwa Adam harus mengkonsumsi firman Allah dari Allah sendiri, dari mulut Allah sendiri untuk menumbuhkan sisi kerohaniannya, sisi batiniahnya. Kenapa? Karena Adam waktu diciptakan tidak langsung mencapai kemuliaan Allah, tapi harus berproses, bertumbuh untuk mencapai tingkat kerohanian, tingkat spiritualitas, ya, sifat-sifat kerohanian yang sempurna. Makanya dia harus makan supaya bertumbuh. Tapi Allah juga mengizinkan ada sumber, ya, kebenaran, ada sumber kehidupan, sumber makanan rohani yang bukan berasal dari dia, dari Allah, yaitu dari yang lain, ya, dari pengetahuan dari manusia sendiri atau dari si jahat, ya, pokoknya dari di luar sumber firman Allah. Nah, itu digambarkan pengetahuan yang baik dan jahat. Apakah artinya Allah tidak memberikan tentang yang baik dan jahat? Pastinya Allah pasti akan mengajarkan juga yang baik dan jahat, tapi pengetahuan yang baik dan jahat menurut Allah, ya, bukan versinya Allah, bukan versinya siapa, bukan versinya manusia sendiri, bukan versinya si iblis. Ya, jadi kenapa? Karena kita lihat ya, kalau manusia mengkonsumsi kebenaran itu dari dirinya sendiri, dari sumber kehidupan sendiri, yang saya bahasakan itu filsafat dunia, ya. Kalau belajar filsafat itu adalah manusia menciptakan kebenarannya sendiri. Itu memang akan tahu baik dan jahat, tapi tidak mungkin bisa mencapai sempurna. Karena yang sempurna hanya bisa didapatkan dari pohon kehidupan yang adalah Allah sendiri. Karena yang tahu sempurna buat manusia yang diciptakan ya Sang Pencipta sendiri. Gitu. Nangkap ya? Nangkap, oke. Iya, Pak Anton, saya tambahkan sedikit tadi. Pak Daniel bilang itu di perjanjian baru, padahal juga Yesus omong itu sudah di perjanjian lama yang Matius 4 tadi, Ulangan 8 ayat 3. Ya, jadi saya baca Ulangan 8 ayat 3, jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, ya, betul. tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Ya, itu. Jadi ada di perjanjian lama juga, Pak Daniel. Iya. Ya, itu ternyata ada. Jadi Tuhan Yesus itu mengutip juga perjanjian lama ya, pada ya sebenarnya ya. Mengingatkan kembali. Jadi sebenarnya di perjanjian lama juga sudah ke situ, cuman disempurnakan oleh Tuhan Yesus di perjanjian baru. Cakep ya? Oke. Nah, dari sini ya, kejatuhan manusia. Oke. Ini tadi kan sudah langsung penyebabnya ingin seperti Allah ya, tapi prosesnya gimana sih? Kok bisa ingin langsung seperti Allah? Apakah langsung gitu ya? Ini coba diperhatikan ya. Di ayat mana tuh ya? Ayat 3, ayat 2 ya. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, buah pohon-pohon dalam taman itu boleh kami makan. Tapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, kira-kira Tuhan
pernah berfirman bahwa jangan kamu raba buah itu, ada nggak Allah berfirman seperti itu di ayat-ayat sebelumnya? Ada kata raba nggak? Allah pernah berkata jangan kamu raba. Tidak ada. Kenapa Hawa bisa ngomong begitu ya? Yaitu dia menambahkan firman. Ya, menambahkan. Berarti dia belum mengerti firman benar kan? Betul nggak? Dia tidak belum benar-benar ngerti apa yang dimaksud oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah gitu. Ya, ini bisa dimengerti kenapa? Kenapa? Karena yang tahu firman, yang tahu perintah itu siapa? Apakah diberikan langsung kepada Hawa? Perintah jangan makan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat kan diberikan kepada Adam. Jadi harusnya Adam yang memberitahu kepada Hawa. Ada dua penyebab. Hawanya yang nggak ngerti, udah diajarin tapi nggak ngerti, atau Adam sebenarnya juga nggak ngerti sehingga dia mengajarkan hal yang salah. Ya, kedua kemungkinan itu. Ya. Nah, akibat dari tidak memahami firman itu, ya, itu menjadi celah adanya masuk godaan, ya, masuk godaan dari si jahat, dari iblis, ya. Nah, iblis itu teman-teman di sini ya, itu menggoda kita itu dari kebenaran loh, kadang mencuplik ayat, ya. Jadi tapi kalau kita sebenarnya penuh full ya memahami firman itu tidak akan bisa tergoda ya. Tapi kalau kita setengah-setengah memahami firman Tuhan, itu membuka celah. Karena ada pernyataan gini, kalau kamu mengetahui setengah kebenaran, itu bukan kebenaran. Ya, saya ulangi ya. Kalau kamu hanya mengetahui setengah kebenaran, kamu belum mengetahui kebenaran itu. Ya, kebenaran yang bisa membuat kita mengerti kehendak Allah, yang bisa menyatu dengan Allah, kebenaran firman itu harus full, harus utuh gitu. Nah, di sini kan lihat ular berkata gini, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Ini sepertinya firman Tuhan ya, kan ada larangan, ya kan? Nah, apakah ini benar? Ada yang salah nggak dari pernyataan ular ini? Salah. Salah. Apa Pak? Salahnya di mana? Dia tambahkan jangan kamu makan buahnya kok. Tunggu saya lihat ayat yang keberapa nih. Yang sebenarnya itu di ayat 17 Pak, pasal 2-nya. Itu firman yang sebenarnya itu yang diputar sama iblis. Jadi yang sebenarnya itu ayat 17 di pasal 2, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kata yang salah dari iblis adalah semua pohon. Betul nggak? Ya. Yang dilarang kan pohon pengetahuan yang baik dan jahat, bukan semua pohon. Gitu. Ya, dari sini. Jadi apa ya, teman-teman ya, di sini saya belajar satu hal ya. Kalau kita nggak sungguh-sungguh mengerti firman ya, itu ada bahayanya. Ya Pak Lepri ya, orang yang baru tahu sebagian ya, itu lebih berbahaya daripada orang yang nggak tahu kadang-kadang. Karena dia merasa lebih tahu. Itu sama seperti inilah, kita belajar sesuatu ya, belajar hal baru gitu ya. Biasanya yang nggak ahli itu kadang lebih sombong gitu ya, lebih merasa tahu gitu. Mungkin belajar, teman-teman mungkin pernah belajar karate atau belajar taekwondo apa ya, kan waktu awal diajarin kan merasa sudah sangat jago gitu istilahnya. Ya, jadi kalau kita nggak benar-benar paham memahami ya, itu
ada celah yang bisa digoda iblis, yang bisa dimanipulasi oleh iblis. Ya. Jadi gimana antisipasinya? Kita benar-benar harus sungguh-sungguh memahami firman itu loh. Ya, nggak boleh setengah-setengah. Nah, tandanya bahwa firman itu sudah full, ya, kita pahami dari mana? Ada nggak indikasi bahwa firman kebenaran itu sudah penuh, kita mengerti, ya, secara 100% kita mengerti dari mana sebenarnya? Indikasinya apa? Misalnya kalau ada teori, ya, kalau di ilmu fisika, ilmu ilmu pengetahuan alam itu ada teori, ya, misalnya teori eh, termodinamika tentang udara, ya, tentang teori tentang benda yang bisa terbang, gitu ya, bagaimana benda berat bisa terbang gitu, atau aliran udara, teori tentang aliran udara. Teorinya tentang fisika itu, kalau dianggap itu satu teori yang benar, caranya gimana membuktikannya? Misalnya ada teori tentang membuat benda yang bisa terbang. Teorinya begini, 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 gitu. Taunya bahwa itu adalah benar dari mana? Dibuat percobaan. Prakteknya. Dibuat percobaan. Prakteknya. Percobaannya, prakteknya lah. Ya, prakteknya. Kalau firman ya perbuatannya gitu ya. Betul, dari prakteknya. Mau orang ngomong tentang teori membuat pesawat yang benar gitu ya, tapi teori itu nggak pernah diwujudkan jadi pesawat yang bisa terbang. Kira-kira orang percaya nggak teori itu? Ya, nah, kalau secara fisika, secara ilmu pengetahuan itu mungkin lebih mudah untuk membuktikannya. Ya udah, kamu buktikan saja gitu dengan membuat, ya, wujudnya, barangnya. Kamu berteori bahwa benda bisa terbang tuh begini-begini, ini dibuat seperti ini, ya, harus ada sayap, harus ada begini, gitu ya, teori. Terus ada eh, teori tentang fluida, ya, tentang termodinamika fluida itu. Nah, selama orang belum bisa mewujudkan itu menjadi suatu nyata, ya, teori tetap teori gitu, ya. Dan kalau berdasarkan teori itu dibuat satu benda ternyata nggak bisa terbang, ya berarti teorinya salah. Nah, tapi kalau dalam hal rohani, ya, kamu memahami firman dengan benar, ini firman yang keluar dari mulut Allah, gimana cara membuktikannya? Nangkap nggak? Dari mana? Tadi Pak Lepri bilang dari dengan perbuatan. perbuatan, dari kekudusan hidup, kesucian hidup. Ini yang baru saya makin sadar bahwa wah, selama ini kekristenan menyimpang dari situ, ya, berdebat soal doktrin, 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 tapi implikasinya pada hidup nggak pernah diperhatikan. Itu seperti orang membuat teori, ya, ilmuwan membuat teori, tapi nggak pernah dibuktikan dengan barang yang nyata gitu. Jadi saat kita berteori tentang firman, tentang memahami firman itu begini-begini, gitu ya, selama kamu belum memberikan buah kehidupan, ya, anggap saja dirimu tuh belum memahami 100% gitu loh. Supaya tidak ada celah. Jadi kalau kita menyadari kita masih punya kekurangan itu, biasanya kita waspada, ya, mau belajar. Yang berbahaya itu adalah, ya, orang merasa sudah tahu firman, apalagi yang sudah mungkin punya gelar, jabatan tinggi, punya pendidikan gitu ya. Ya, yang golongannya Pak Lepri ini yang udah S1, S2, S3 ya Pak Lepri ya. Itu kan makin S-nya makin tinggi, bukannya makin apa, bisa menggambarkan ini karakter Kristus, malah makin sebaliknya gitu. Ya karena itu
ya karena berteori saja, ya berteori saja dan tidak bisa merefleksikan dengan buah-buah kehidupannya. Jadi selalu firman Tuhan kalau dalam pandangan saya itu pasti punya implikasi pada hidup kita. Nah, implikasi hidup kita apa? Kemuliaan itu, ya. Allah itu sebenarnya fokusnya itu manusia dimuliakan, ya, dimuliakan punya mencapai kemuliaan menjadi man of God, manusia ilahi, manusia Allah, ya. Jadi apapun kita menguji doktrin itu gampang ya, Pak Lebri sekarang ya, tahu ya, Pak Lebri ya. Doktrinnya kamu itu mengarah kepada kemuliaan nggak? Itu aja sudah pertanyaannya. Kemuliaan Allah itu, ya. Kalau nggak ada implikasi ke situ, ya jangan ngotot itu sebagai kebenaran mutlak gitu, ya. Nah, jadi di sini kita lihat ya itu implikasinya. Jadi ini kita lihat bahwa bahayanya apa? Bahayanya kita mengetahui kebenaran itu nggak utuh, nggak lengkap gitu, ya, nggak utuh, nggak lengkap, sehingga apa? eh, Membuka celah gitu ya, membuka celah. Oke, misalnya, ya, ya. Tadi jelas tuh karena Hawa menambahi firman, ya, eh, akhirnya ya ada celah. Jadi bahayanya di sini godaan pada kita itu jangan salah ya, itu pasti lewat kebenaran atau lewat filsafat. Biasanya eh, musuh kebenaran firman itu filsafat dunia, ya, filsafat dunia. Nah, itu sebenarnya Injil Yohanes itu ke situ arahnya. Dia sedang melawan ya kebenaran dari filsafat manusia dengan filsafat dari Allah yang benar. Nah, yang kedua apa? Ya, kedua ya dimulai dari mana? Ya, dimulai dari Hawa. Ya, Hawa itu mulai mencurigai Allah sebenarnya. Ya, Hawa itu mencurigai Allah. Ya, oke, saya buka aja nih ya. Ada 3 hal yang saya dapat ya, Bapak Ibu. Apa penyebab kejatuhan manusia? Nah, ingat nih ya, penyebab kejatuhan manusia itu dalam kondisi Adam belum punya kodrat dosa. Artinya belum pernah ada dosa kan? Adam diciptakan belum ada kodrat dosa, belum ada kecenderungan dosa ini. Itu beda dengan kondisi sekarang kita yang masih punya kodrat dosa. Itu itu kita harus tahu persis loh bahwa artinya yang belum punya kodrat dosa saja bisa jatuh, apalagi yang punya kodrat dosa hampir pasti jatuh gitu loh. Ya, ini kalau nggak ada firman Kristus ya nggak ada, itu nggak mungkin manusia itu memang bisa mencapai kemuliaan, sudah tidak mungkin. Ya saat kita tahu apa kebenaran dari Kristus juga kita harus tahu caranya, harus ngerti gitu bahwa bukan berarti selesai gitu ya. Makanya kita belajar di sini yang disebut beriman itu bukan cuma percaya Yesus Tuhan, enggak ya. Itu baru satu tahap awal. Kenapa? Adam tuh yang belum punya kodrat dosa aja bisa jatuh. Punya 3 hal ya, 3 titik kritis kalau saya bilang. Titik kritis setiap manusia, even bahkan saat dia tidak punya kodrat dosa. Ya, yang pertama tadi yang belum menghayati firman Tuhan dengan benar, ya, belum mengenakan firman, ya, belum. Jadi Adam itu sebenarnya dalam proses mengenakan firman Tuhan, bukan hanya pengetahuan, tapi dia menghayati, memahami dan sedalam-dalamnya sampai dia mengenakan. Ya, mengenakan tadi apa? Kalau namanya mengenakan, itu pasti ada perubahan dalam perilaku dan karakternya dia. Saya ulang ya. Kita tuh mengenal firman Tuhan itu sampai tahap mengenakan, ya. Mengenakan firman. Sehingga firman itu menjadi daging, menjadi sarkos. Pada tahap itulah
manusia tidak mungkin meleset, ya, karena firman itu sudah menjadi daging. Pada saat itulah dia punya pemahaman secara full. Ya, pada saat itu disebut manusia itu punya mindset Allah, ya, punya pola pikir Allah. Itu seperti di Filipi 2 ayat 5 kan, bahwa Paulus mengatakan kamu harus mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Perasaan yang tidak terdapat di dalam Kristus juga. Pikiran dan perasaan itu aslinya proneo. Proneo itu sebenarnya mindset, pola pikir, ya. Jadi mengenakan firman secara harafiah, secara praktis itu kita punya pola pikir, punya mindset seperti yang Allah miliki, ya, harus dikenakan. Nah, contoh manusia yang sudah mengenakan firman, ya, firman itu sudah menjadi daging, itu siapa? Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus itu adalah contoh manusia sempurna yang bisa kita contoh, ya, karena dia sudah mengenakan firman, ya. Egeneto ginomai kalau bahasa aslinya. Firman itu sudah datang, sudah menjadi manusia, menjadi sarkos, menjadi daging sebenarnya. Firman itu sudah menjadi daging, ya. Sampai jadi kalau manusia belum sampai tahap ini, dia masih bisa jatuh dalam dosa. That's why, ya, Bapak Ibu, kalau Allah merencanakan, ya, Allah merencanakan kehidupan kekal, di mana manusia bisa hidup harmonis dengan Allah dan tidak mungkin terjadinya pemberontakan, ya, supaya kejadian Adam jatuh dalam dosa tidak terjadi lagi di langit baru bumi baru. Syaratnya apa? Syaratnya manusia harus bisa mengenakan firman. Syaratnya manusia harus punya mindset Allah dalam praktisnya, ya, punya pikiran perasaan Allah, punya perasaan Kristus yang ditunjukkan modelnya adalah pikiran perasaan Tuhan Yesus Kristus. Selama firman itu belum menjadi daging kita, sama itu pula, ya, kita bisa punya celah di sini. Nah, ini implikasinya serius. Benar nggak? Serius nggak ini? Jadi kita belajar firman itu bukan sekedar pemahaman, tapi sampai mengenakan firman, sampai egeneto ginomai di Yohanes 1 ayat 14 itu. Firman itu menjadi manusia, menjadi daging, sebenarnya bahasa aslinya itu menjadi daging, bukan manusia, menjadi daging. Menyatu dengan kita, daging kita, firman itu. Ya. Oke, ini bolak-balik ya, sebenarnya penjelasannya itu sudah sama Pak Hens, ya, panjang lebar, ya. Ini saya mengembalikan bahwa kebenaran itu sebenarnya dimulai dari awal gitu. Yang kedua, Hawa itu punya kecurigaan kepada Allah, ya. Dia itu curiganya, aduh, jangan-jangan Allah itu tidak memberi yang terbaik, ya. Allah itu ternyata menyembunyikan sesuatu dari dirinya, ya, menyembunyikan sesuatu dari dirinya. Jadi Hawa merasa merasa tahu yang terbaik dari perspektif dirinya sendiri, gitu. Ini akibat, ya, Hawa ternyata cenderung untuk mengkonsumsi tadi dari kebenaran yang bukan dari Allah, ya, filsafat dunia itu. Dia tahu dari dirinya sendiri, ya, bukan dari Allah, dari sendiri. Jadi dia curiga, oh, jangan-jangan Allah itu tidak memberi yang terbaik, ya. Sehingga karena Hawa itu masih punya potensi ini, ya, ada pencobaan dari iblis, ya, dengan iblis itu memberikan solusi yang lebih baik dari yang Allah bisa berikan. Nah, ini berbahaya.
Kalau kita punya kecurigaan kepada Allah, ada celah kecurigaan, nah ini bisa dimanfaatkan oleh iblis. Ya, kita lihat di sini. Nih. Ular berkata, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka. Ya, dan kamu akan disebut Allah dan tahu tentang baik dan jahat. Jadi, sekali-sekali kamu tidak akan mati. Nah, ini sudah memberikan virus nih si ular nih. Kamu nggak mati tuh. Allah itu seakan-akan mengatakan Allah itu bohong. Kamu tuh nggak mati gitu. Sebenarnya Allah itu menyembunyikan sesuatu nih. Nah, ada kecurigaan, ya, ada kecurigaan dari Hawa, ya, secara tidak langsung tuh sebenarnya dia mencurigai Allah. Ya. Nah, yang ketiga, ya akhirnya setelah dia curiga pada Allah, terus iblis memberikan satu perspektif yang lain, ya, bahwa matamu akan terbuka. Wah, suatu yang luar biasa terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu yang baik dan jahat. Jadi, manusia terdorong menjadi seperti Allah. Nah, seperti Allah ini yang mau saya bahas ya. Tadi sudah disebutin Yuli, sejajar dengan Allah. Ya. Jadi, menjadi seperti Allah itu bukan menjadi punya kekuasaan supranatural seperti Allah, bukan. Ya. Nggak mungkin lah ada mau menyamai Allah dalam hal itu. Benar nggak? Kan dia pencipta. Masa mau melawan Allah? Ya. Sebenarnya Adam tidak bermaksud memberontak kan kepada Allah. Dosa Adam ini yang mau seperti Allah itu maksudnya Adam tidak mau dibawahi oleh otoritas di atasnya, yaitu Allah. Ya, yang saya sebut itu namanya dosa subordinasi. Nah ini yang mau saya jelasin ya. Dosa subordinasi ini yang ternyata biang keroknya. Dan sampai sekarang manusia selalu berurusan dengan ini. Ya, jadi rencana Allah itu, Bapak Ibu, ya, Allah itu sebagai sumber, kan pohon kehidupan sumber, ya, sumber. Dia mau mendiami hati manusia, mau berhubungan dengan manusia, membawahi artinya menjadi guidance, ya, menjadi eh, apa? Selalu sumber, ya, segala sesuatu. Nah, subordinasi itu maksudnya eh, dosa yang mau sejajar, mau tidak mau dibawahi, ya, mau independen. Jadi sebenarnya manusia itu dirancang Allah untuk selalu dependen kepada Allah. Kenapa? Karena Allah itu sumbernya. Gimana kita bisa lepas dari sumber kita, gitu loh. Ya, kalau seperti ibaratnya listrik gitu ya, gimana kita bisa mendapatkan listrik kalau nggak nyolok sama sumber listriknya? Ya, gimana kita mendapatkan air gitu kalau nggak nyolok sama sumber airnya? Sebenarnya ini hierarki yang benar, ya, bahwa Allah itu sebagai sumber. Nah, Adam ingin seperti Allah sebenarnya ditempatkan sejajar di sejajar gini. Jadi artinya apa? Ya, saya tidak mungkin menyamai Allah, tapi saya tidak mau dibawahi, ya, tidak mau selalu punya referensi seperti Allah yang mau, apa yang Allah mau, ya, tidak mau dibawahi, itu independen, ya, dosa Adam itu independen. Itulah mau seperti Allah itu, istilahnya mau hidup sesuka-sukanya sendiri, ya. Istilahnya kalau dalam bisnis itu membuat perusahaan di dalam perusahaan, ya, sebenarnya perusahaan tapi kamu membuat perusahaan sendiri gitu. Mau seperti Allah itu satu, ya, cirinya tidak mau dibawahi siapapun, mau independen sendiri. Konsekuensinya apa? Cirinya mau hidup suka-sukanya sendiri. Memandang apa yang baik dan jahat menurut teorinya sendiri, menurut anggapannya sendiri, menurut pemikirannya sendiri. Tidak mempertimbangkan apa yang Allah mau. Apa yang Allah sudah rencanakan dari semula. Nangkap Pak? Ya. Nah ini
mau seperti Allah itu di sini. Nah, tidak mau dibawahi oleh siapapun, independen, sejajar. Ini sejajar. Ya, istilahnya apa yang aku mau lakukan ya suka-suka aku. Apa yang mau kerjakan ya pertimbanganku sendiri. Ya, tidak lagi mencari tahu apa yang Tuhan kehendaki. Nah, kira-kira di zaman sekarang manusia sudah seperti apa? Apa bukankah ini fenomena yang terjadi kan? Benar nggak? Jadi kalau implikasinya gini, kalau Bapak Ibu ya punya rencana hidup, merencanakan misalnya dari kehidupan sehari-hari, mulai dari bangun pagi, ya itu punya rencana sendiri, mau apa, mau melakukan apa itu tidak sama sekali memperkarakan itu atau melihat Allah, melirik Allah gitu ya, apa yang mau kehendaki. Nah itu saudara sudah masuk dalam dosa subordinasi, ya. Nah ini yang sebenarnya karena dosa ini ya, ini yang harus Allah selesaikan. Harus ada manusia yang bisa ya meletakkan Allah sebagai sumber. Apa yang aku kerjakan bukan berasal dari diriku sendiri, tapi dari Dia yang mengutus aku. Ya. Apa aku mengerjakan bukan dari diriku sendiri, tapi dari Bapa yang mengutus aku. Apa yang Bapa kehendaki. Itu siapa? Perkataan siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. That's why, ya. Kenapa manusia bisa diselamatkan? Harus ada manusia sempurna yang bisa melewati dosa Adam ini, ya, kejatuhan Adam ini. Manusia sempurna adalah manusia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Allah, ya, sesuatu yang harus dirampas, yang bisa dia peroleh dengan keinginannya sendiri. Ya. Nah, nanti ini luar biasa implikasinya terhadap jalan keselamatan itu luar biasa di sini, ya. Ini sebenarnya Bapak Ibu kalau tahu ini ya ini dasar untuk mengetahui doktrin kealahan sebenarnya ya, tapi ini kita implikasinya dalam hidup kita sehari-hari. Jadi eh, Bapak Ibu ya, tiga hal ini yang tadi saya ceritakan ya, ingat itu terjadi ya saat Adam itu belum punya kodrat dosa. Memang dia belum mencapai kesempurnaan ya, tapi dia belum punya kodrat dosa. Artinya apa? Kalau orang udah punya kodrat dosa, itu tiga itu udah pasti masuk. Tiga-tiganya itu udah pasti. Ya. Jalan keluarnya adalah apa? Nah, nanti kita belajar. Jalan keluarnya itu satu-satunya hanya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juru selamat. Satu-satunya jalan kehidupan. Artinya, kalau orang nggak ikut jalannya Tuhan Yesus, tidak mungkin bisa bisa menyelesaikan ini. Ya, tidak tiga titik kritis manusia itu. Ya, saya hanya meyakinkan bahwa memang Tuhan Yesus itu jalan satu-satunya untuk manusia bisa dimuliakan seperti yang Allah mau, mencapai kemuliaan dan kesempurnaan. Yang kita mau belajar sekarang adalah Tuhan Yesus sebagai jalan itu seperti apa? Bukan hanya mengakui secara ini, secara pikiran, perasaan, ya, tapi mengikuti jejaknya, mengenakan dia, mencontoh, benar-benar mencontoh. Ya, sampai saudara bisa melihat sendiri bahwa saudara juga sedang mengenakan itu. Sampai saudara bisa mengenakan firman seperti Tuhan Yesus juga mengenakan firman Bapaknya. Ya. Oke, mungkin saya cukupkan sekian dulu ya. Mari kita tunduk, biar kebenaran ini ya bisa merasuk, bisa menjadi bagian yang mengubah kita. Bapa yang kami kasihi, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau sudah sungguh membukakan wawasan yang luar biasa buat kami, bela firman ini tentang kejadian jatuhan manusia dan dosa ini menjadi membuka wawasan kami, menyadar kami bahwa kami mau Tuhan
hidup mau suci kudus, tidak mau jatuh dalam dosa Tuhan, dan kami bisa memahami itu, dan kami dikuatkan dan mengerti bagaimana kami harus hidup kudus sesuai dengan rencana-Mu. Terima kasih Bapa, doa kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Selamat kami, hanya saya berkata, amin. Amin.